Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan membawakan materi penulisan pesan persuasif. Namun sebelumnya, presentasi ini saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kadek Wina Naryani, NIM 19011019. Yang kedua ada Ketut Sepsi Kastiani, NIM 19011020. Dan yang terakhir ada Komang Rina Martini, NIM 19011029. Baik, untuk menghemat waktu, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Manusia dan komunikasi adalah satu kesatuan slogan yang sering diucapkan ataupun didengar, yaitu we cannot communication. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung, atau melalui media. Sedangkan persuasi bersumber pada perkataan Latin yaitu persuasio, yang mana kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasi adalah proses yang bertujuan guna mengubah sikap ataupun perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa, ide ataupun objek lainnya melalui bahasa verbal atau nonverbal yang di dalamnya tersirat informasi, perasaan, dan penalaran. Bila disimpulkan, definisi komunikasi persuasi yaitu suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar bisa menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kemudian, proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai keinginan komunikator. Suatu ajakan atau bujukan tanpa adanya unsur ancaman ataupun paksaan. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa komunikasi persuasi adalah kemampuan komunikasi yang dapat membujuk atau mengarahkan orang lain. Menurut Senjaja, dikutip oleh Ritonga pada tahun 2011, bahwa tujuan persuasi di sini identik dengan menginginkan efek, hasil, atau akibat yang terjadi pada khalayak sasaran. Secara umum, akibat atau hasil persuasi mencangkup 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Contohnya, menjadi dasar dan ingat, menjadi tahu dan kenal. Yang kedua, aspek afektif, yaitu menyangkut sikap, perasaan, serta emosi. Dalam hal ini, contohnya sikap setuju atau tidak setuju, perasaan sedih, gembira, benci, dan menyukai. Yang ketiga adalah aspek konatif, yaitu menyangkut perilaku ataupun tindakan, misalnya berbuat sesuatu seperti yang diinginkan, disarankan, atau yang tidak disarankan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pesan persuasif. Menurut Sumirat dan Suryana tahun 2018 menjelaskan bahwa strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Oleh karena itu, agar tercapai tujuan yang diinginkan, maka dalam strategi yang dibuat harus mencerminkan operasional taktis. Menurut Melvin L. DeFleur dan Sandra J. Balrosich dalam Sumirat dan Suryana tahun 2018 menjabarkan strategi pesan persuasif diantaranya yang pertama, strategi psikodinamika. Strategi ini menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan, baik internal maupun eksternal,
Oleh karena itu, harus dipusatkan pada faktor emosional dan faktor kognitif. Strategi yang kedua adalah strategi persuasi sosiokultural. Strategi persuasi sosiokultural banyak dipengaruhi oleh kekuatan luar individu. Contohnya adalah faktor lingkungan, bisa berupa lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, lingkungan sesama teman, maupun lingkungan profesi di suatu tempat pekerjaan. Strategi sosiokultural banyak digunakan dalam promosi pada produk komersial dengan cara melalui kesamaan situasi. Dan strategi yang ketiga adalah strategi the meaning construction. The meaning construction menjelaskan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku. Dalam hal ini, persuader pada kali ini berupaya memberikan pengetahuan mengenai suatu hal kepada calon yang akan dipersuasif. Persuader tidak melakukan periklanan melalui media iklan, namun persuader cukup menjelaskan dengan orang yang akan dipersuasi secara langsung pada saat memberikan suatu pemahaman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan membahas tentang konsep AIDA dalam pesan persuasif dan juga strategi pesan persuasif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep AIDA dalam pesan persuasif. Menurut Akmal Musyadad Cholil tahun 2020, AIDA merupakan singkatan sederhana yang telah dibuat lama sebagai pengingat dari 4 tahap proses penjualan. AIDA merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Ini merupakan model yang cukup sederhana dan dapat digunakan sebagai pedoman. Menurut Sri Widyastuti tahun 2017, AIDA merupakan salah satu teori dasar yang banyak dipakai dalam dunia marketing sebagai tahapan yang harus diingatkan dalam proses penjualan sebuah produk atau jasa. Teori keputusan pembelian dalam model AIDA dijelaskan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap menaruh perhatian atau attention. Yang dimana tahap ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus bisa membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasa perusahaan. Tahapan ini merupakan proses awal di mana seseorang mulai memilih, mengetahui, dan memahami suatu informasi yang diterimanya, yang kemudian menjadi sadar dan tahu akan adanya suatu produk atau jasa tertentu. Adapun indikator dari attention itu sendiri, yang pertama, frekuensi penayangan iklan, yang dimana berkaitan dengan jumlah penayangan pada iklan. Yang kedua, ada visualisasi iklan yang menarik dalam bentuk gambar, tulisan, peta, grafik, dan lain-lain pada iklan. Dan yang terakhir, seberapa besar manfaat yang diterima dari penayangan iklan tersebut. Tahapan yang kedua adalah tahap interest atau ketertarikan, yang dimana tahap ini merupakan tahap seseorang mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang suatu produk, keunggulannya, sampai manfaat apa saja yang diperoleh dari produk tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi pasif dalam kesadarannya, namun sudah mulai aktif mempertimbangkan kebaikan dari produk tersebut bagi dirinya. Setelah berhasil meraih perhatian konsumen, maka harus dilakukan follow up yang baik. Adapun indikator dari interest tersebut diantaranya kejelasan pesan, efektivitas media, dan persepsi konsumen. Tahap yang ketiga yaitu tahap desire atau keinginan,
yang dimana tahap ini merupakan tahap seseorang sudah mulai menentukan sikapnya terhadap suatu produk yang disukainya. Mulai timbul kecocokan dengan kebutuhannya, keseharusan dan keyakinan untuk menggunakan produk tersebut dibandingkan produk yang lainnya. Dalam periklanan, harus menunjukkan kepada konsumen bahwa ada produk yang tersedia yang mana akan memuaskan kebutuhan mereka dan mereka dapat memuaskan kebutuhan tersebut dengan membeli produk. Adapun indikator dari DESER ini yaitu yang pertama, perolehan informasi melalui iklan yang disampaikan, yang kedua, kepercayaan konsumen atas produk, dan yang ketiga, memiliki minat untuk membeli produk atas penayangan iklan. Tahap yang terakhir yaitu tahap memutuskan untuk membeli yang biasa kita kenal dengan action atau tindakan. Tahap ini merupakan tahapan di mana konsumen mengambil tindakan untuk membeli produk atau jasa perusahaan sekarang. Tahap ini adalah tahap akhir di mana seseorang mulai mencari dan membeli produk tersebut atau sering kita kenal dengan purchase decision. Efek akhir yang mungkin merupakan beberapa tanggapan selain pembelian aktual adalah konsumen mencari informasi lebih lanjut, berbicara dengan orang lain yang telah menggunakan merek, dan tahap paling certification yaitu tahap akhir di mana konsumen merasa puas dengan produk atau jasa perusahaan dan akhirnya memutuskan untuk repurchase produk yang kita jual. Adapun indikator dari action ini adalah yang pertama kecenderungan pembelian, kemudian keyakinan membeli, dan kesesuaian Baik, di sini produk. saya akan Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pesan persuasif dan penerapan IDA dalam pesan persuasif. Yang pertama, yaitu jenis pesan persuasif. Pesan persuasif dibedakan berdasarkan tujuannya, antara lain, yang pertama, yaitu pesan persuasif untuk tindakan, yang kedua, pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian, yang ketiga, pesan persuasif untuk permohonan bantuan dana. Yang keempat, pesan persuasif dalam penjualan. Selanjutnya, yaitu penerapan IDA dalam pesan persuasif. IDA mungkin tidak hanya bisa disebut sebagai model pemasaran, tapi juga model komunikasi. IDA adalah sebuah metode yang dapat mengidentifikasi bagaimana dan kapan berkomunikasi di setiap tahap kepada konsumen. Perlu diingat bahwa konsumen menggunakan plafon yang berbeda dan memerlukan informasi yang berbeda pula. Ketika menerapkan IDA, ingatlah beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut. Yang pertama, awareness meliputi bagaimana kita membuat konsumen mengetahui produk atau layanan yang kita pasarkan, apa strategi kita untuk menjangkau konsumen, apa pesanan yang ingin disampaikan, dan plafon apa yang akan digunakan. Yang kedua, yaitu interest, meliputi bagaimana kita akan mendapatkan ketertarikan konsumen, apa saja bukti yang dapat mendukung reputasi brand atau produk, apa saja strategi konten yang kita miliki, dan bagaimana kita menyampaikan informasi. Untuk yang ketiga, yaitu desire, meliputi apa saja yang membuat produk atau layanan kita diinginkan, bagaimana untuk berinteraksi secara personal dan membuat hubungan emosional melalui obrolan atau media sosial. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, action, meliputi apa bentuk ajakan di mana kita menempatkannya, apakah sudah cukup mudah bagi konsumen untuk terhubung dengan kita, dan bagaimana cara konsumen untuk terlibat di seluruh plafon yang tersedia
dan mereka gunakan. Menyimpulkan presentasi pada hari ini yaitu komunikasi persuasif merupakan kemampuan komunikasi yang dapat membujuk atau mengarahkan orang lain. Ada beberapa tujuan komunikasi persuasif, salah satunya adalah menyediakan informasi yang cukup agar komunikan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam komunikasi persuasif, penerapan AIDA sangat diperlukan. AIDA merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Ini merupakan model yang cukup sederhana dan dapat digunakan sebagai pedoman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.